المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 285. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'its. Al-Ba'its adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-50. Al-Ba'its artinya dialah Tuhan yang menghidupkan makhluk pada hari berbangkit. Kita kan percaya adanya hari kebangkitan. Sesudah mati ini ada pulang kehidupan, dibangkit kita daripada kubur. Nah, yang membangkitkan itu Allah Ta'ala, dan dialah Tuhan yang membangkit orang-orang yang ada dalam kubur. Nah, kita wajib percaya ada hari kebangkitan, akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan manusia setelah itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya bahwa ada hari kebangkitan itu ayat Quran. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan bahwasanya, artinya bujuran tuh, sungguh hari kiamat itu pasti akan terjadi, yang tidak ada keraguan padanya, yakin ada hari kiamat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkit orang-orang yang dalam kubur, baik nang beriman dibangkit juga, baik nang kafir dibangkit juga dari alam kubur. Nah, walaupun misalnya hancur sudah awaknya, hilang sudah menjadi tanah, Tuhan kuasa maulah pulang bahasa menghidupkan kembali. Mun orang-orang kafir bahari di zaman Nabi, orang-orang musyrik nya kada percaya hari kebangkitan itu. Dikiranya nak kayak ayam main sudah mati jadi tanah sudah kada lagi dibangkit. Nah, orang-orang musyrikin, nah di sini keterangannya nih, tidak percaya tentang adanya hari berbangkit. Ini orang-orang musyrik bahari lah, orang-orang musyrik penyembah berhala di zaman Nabi. Kalau orang-orang musyrik di zaman sekarang kayak orang Nasrani kan orang musyrik. Orang Nasrani, orang Kristen tuh disebut dengan kafir musyrik. Kenapa jadi musyrik? Dia mensekutukan Allah dengan Nabi Isa. Orang-orang musyrik di zaman sekarang ini percaya dengan hari kebangkitan itu. Cuman jadinya orang yang beragama Kristen aja masuk surga. Nah, nya percaya dengan hari
inya percaya dengan surga neraka. Buah-buahan Kristen tuh. Nah, kalau orang musyrik bahari zaman kayak Abu Jahal kan, Abu Lahab itu inya kan percaya lu dengan hari kebangkitan. Nah, cuman kenapa jadi orang musyrik zaman sekarang ini walaupun inya percaya hari kebangkitan, kenapa jadi kafir? Banyak namanya kafir, menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, karena percaya dengan kenabian Nabi Muhammad. Nah, itu menyebabkan dia kafir. Kata mereka, bagaimana Tuhan bisa membangkit manusia yang sudah hancur di dalam kubur? Dianggapnya lemah Tuhan. Kayak apa? Mana mungkin bahasa kitanya Tuhan membangkit manusia yang sudah hancur itu, menghidupkan manusia yang sudah hancur itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, wahai manusia, ya Allah taala, jika kamu dalam keraguan-raguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada yang kada sempurna. Ya kalau nah kayak kita ini alhamdulillah sempurna. Nah, ada yang kada sempurna, misalnya kurangkah fisiknya ya Allah. Nah, kami jelaskan kepada manusia, ya Tuhan, ikam menuduh aku kada sanggup membangkitkan manusia yang sudah mati, yang hancur. Aku ini sebenarnya jangankan itu, maulah manusia yang kada ada contohnya aja aku sanggup ya Tuhan. Ikam pun nah kada ada contohnya, asalnya kada ada lalu ada. Kan Tuhan maulah manusia ini kada ada contohnya sebelumnya. Tuhan kuasa dari setetes air mani pulang lalu jadi segumpal darah. Ya kalau kita nih air mani mah abah kita gini asalnya air mani itu setetes saja pulang kan begitu banyak misalnya banyu mani nang masuk ke dalam rahim ibu kita nang beruntung. Nah kita nang jadi nang lainnya tuh kalau jadi ya kan banyu mani itu banyak lah. Ternyata dari sekian banyak yang masuk ke rahim ibu tuh setetes saja yang jadi ya kita nih termasuk orang yang berhasil lah, mani yang berhasil lah. Kemudian jadi segumpal darah ya Allah, segumpal daging, apa diandek itu tulang dibalut dengan kulit. Nah ya Allah lalu jadi 9 bulan lahir ya kita nih kan Tuhan maulah manusia yang kada contohnya aja sanggup, apakah lagi nang sudah ada contohnya, cuman sekedar mati aja dihidupkan Tuhan pulang, lebih sanggup lagi Tuhan, lebih sanggup lagi Tuhan. Ada di dalam tafsir Quran kalau tidak salah disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, di antara kehebatan ciptaan, keajaiban ciptaan Tuhan tuh bila maulah sidik jari kita nih nah itu kada sama berataan seduniaan lah sidik jari orang tuh kada mau sama. Makanya bila polisi itu kan nak manukan sidik jari kalau sidik jari kita ulah numpian nah ulah numpian tuh ada sama atau orang tuh kembar, misalnya kembar mau hanya mirip tapi sidik jarinya kada sama juga nah, makanya polisi biasanya mencari sidik jari aja lah bila kasus-kasus tuh nya kada sama sidik jari itu. Nah itu keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga. Nah manusia dicipta dari tanah dengan makan tumbuh-tumbuhan, akhirnya jadi darah. Amun melihat memperhatikan kejadian datu kita dari tanah, kalau datu Adam itu kan diciptakan dari tanah. Kita bang, kita nih dari tanah juga. Karena asal muasalnya dari datu kita. Dan kita dari Adam dari tanah, berarti kita nih dari tanah juga. Lawan juga kini proses air mani itu kan hasil daripada makanan enggak lah. Misalnya gini, kita bertanam misalnya. Ya kebanyakan makanan-makanan yang kita makan itu hasil daripada bumi.
kayak beras hasil bumi, ikan dari bumi juga ngarannya kalau dari tanah katanya tuh. Nah, kebanyakan tuh tumbuh-tumbuhan dari tanah kita makan lah. Ada sebagian dari jadi darah daging, ada sebagian jadi sperma, ada jadi kotoran. Nah, jadi sperma berarti kan sperma itu asalnya dari makanan dari tanah. Nah, sperma itulah jadilah kita. Artinya kita ini dari tanah juga artinya tuh. Ya kalau prosesnya nih. Nah, disebabkan makan tumbuh-tumbuhan itu jadilah nutfah. Nutfah itu air mani. Nah, nutfah itu bahasa Arab, bahasa kitanya air mani atau sperma. Lalu sepasang suami istri berkumpul. Lalu ay mama abah kita nih kawin, nikah. Lalu berkumpul. Terjadilah jima ya kalau. Lalu sperma masuk ke rahim ibu, sperma abah nih. Setelah 40 hari air mani itu menjadi segumpal darah. Ia membuahi apa namanya di dalam rahim ibu tuh. Dibuahinya oleh sperma deh. Dinding rahim tuh ya Allah. Nah, menjadi segumpal darah bila sudah sampai 40 hari. Nah, 40 hari kemudian jadilah segumpal daging pulang. Lalu berbentuk daging kita nih, proses kita nih. Nah, itu diceritakan dalam Quran dah. Setelah itu didiamkan dalam rahim dalam rahim sampai berapa bulan, sampai 9 bulan lah. Akhirnya keluarlah manusia. Nah, keluarlah seorang bayi lahir ke dunia. Nah, ada yang diberi umur panjang, pendek toh. Ada yang diberi umur pendek, ada yang di dalam parut meninggal, ada yang hanya lahir meninggal, ada yang sudah 2 tahun hanya meninggal ya kalau. Ada yang 15 tahun meninggal. Ada yang panjang. Ada yang umur sampai 100 tahun kan, dipanjangkan umur. Dan ada yang sampai lali ketuaan nih, lalu hilang ingatan, ya lali. Nah, kada ingat lagi. Kita nih mudinya kayak dikembalikan pulang jadi kekanakan. Kan kekanakan itu kan kada bakal, sudah ketuaan kada bakal pulang. Artinya tidak ingat. Nah, mun sudah lali itu kada wajib lagi sembahyang dak. Mun sudah lali itu kada wajib lagi puasa. Iya, kada ada akal lagi. Kan ada orang kayak itu lah. Nah, tapi kita memohon kepada Allah mudahan kita jangan pikun. Soalnya bila pikun itu yang nyata jero kada ingat lawan Tuhan dulu. Yalah. Kemudian yang kedua, mari potakan orang bang, kasihan orang gitu. Jadi ya Allah misalnya, ulun bila dipian beri umur panjang sampai 100 tahun, tolong jangan lali akan supaya ulun ingat terus ulun pian. Jangan pian beri ulun pikun, penyakit pikun. Soalnya ya Allah bila ulun pikun mengalihi orang, ulun kada kuni Allah mari potakan umat Nabi Muhammad. Nah, ada amalannya apa? Membaca Quran rutin barang selambar sehari. Insyaallah kada pikun bila Tuhan. Kemudian yang kedua, bisa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi 100 kali ya sehari, tapi rutin. Insyaallah Tuhannya akan mengalihi orang. Maksudnya kada pikun. Pikun ni biarlah bahira di situ. Bakami di situ. Kan ini kan ngerti kada berdosa aja, Bang. Cuman kasihan nang di rumah. Kalau pina anak kita kada sabar maharagu. Anak kita kada sabar menggaduh kita. Nah, jadi minta kepada Allah supaya jangan pikun sampai ke Tuhan nih. Bila umur panjang tuh jangan pikun, jangan lali. Nah, ada orang yang kayak itu ya kalau. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang lanjut itu maksudnya panjang. Di sini maknanya hina tuh ibaratnya pas kayak kekanakan ibaratnya kada bakal lagi pulang, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Nah, nyananya pikun nih Allah kada ingat lagi
Siapa Ikam jar? Padahal cucu seorang yang datang. Nah kalau kayak itu, siapa Ikam jar? Padahal anak seorang. Nah, dan ingat lagi. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, jadi Tuhan itu tahu apakah hikmahnya jadi dituhakan Tuhan lalu dipikunakan Tuhan. Nah, tuh Ta'ala jenang tahu hikmahnya. Nah, lagi maha kuasa. Amunnya terlalu panjang pulang umur pulang inya kayak ini ya Allah, orang kada dapang umur tuh jarang, misalnya ada aja tuh jarang umur misalnya 150 tahun lah gagah orangnya main bulat jarang ada. Nang biasanya tuh bila umur 100 tahun gini bagian ide ranjang aja nah sudah kata kau apa-apa lagi tapi hidup kan orangnya. Kata kau berjalan seandainya otaknya masih normal gitu umur 100 tahun atau 150 tuh 120 misalnya ya kata kau juga makan mana uyuh jo orangnya sudah kan jangan nyata umur panjang misalnya 200 tahun tapi gagah kayak ini lah jangannya tuh Tuhan kada berkehendak kayak itu bang ya Allah kebanyakan dah. Nah ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kuasa menciptakan manusia berasal dari tanah. Tentu Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa menciptakan kembali mau ulah pulang nih manusia yang sudah hancur dalam kubur lalu ulah Tuhan pulang. Nya ada jabian lah sebuting mengkada hancur dari awak kita nih. Namanya dalam kitab itu azbuz zanab ekor sulbi halus ya barangnya itu kan hancurnya. Misalnya awak kita tuh hancur karena kelawasan, karena kada bakar amat misalnya jadi tanah ada sebuting halus benda yang kada hancur azbuz zanab namanya atau ekor sulbi. Nah itu kita malatik ibaratnya lalu jadi manusia pulang kita ibaratnya gitu kita nang malatik tumbuh diciptakan Tuhan jadi manusia pulang sempurna lalu hari kebangkitan dibangkit dalam kubur dari alam kubur dihalau kepada masyar. Nah itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berpikir. Kita disuruh berpikir memikirkan nih seorang ini pacangan mati imbah mati itu ada hidup pulang imbah hidup pulang tuh ada hari pembalasan. Nah itu berpikir gitu supaya kita bekerja beramal di dunia ini ya nang baik-baik kita. Nah supaya balasannya baik juga nak. Nah coba lihat ini berpikir lain lah. Coba lihat tanah yang tandus. Ini memikirkan nih supaya kita nih bertambah kuat iman kita, percaya kita dengan hari kebangkitan. Sebenarnya untuk saat ini kita percaya hari kebangkitan, percaya. Cuman kita berpikir ini supaya bertambah kekuatan iman kita nih. Coba lihat di sini tanah yang tandus. Ada tanah kemarau, kering kerontang misalnya. Nah, kan matian betul pohon-pohon matian, tumbuh-tumbuhan matian ya Allah. Nah, setelah turun hujan, lalu hujan, tanah itu bergerak dan subur. Asalnya bangkang tadi kan karena apa? Kemarau belum bergerak loh marapat atau melunak kayak Allah bersubur. Nah, tanah itu. Nah, sekalinya aja lah di antara Tuhan menciptakan daun-daun ini pohon lah. Ini pohon. Ada daun-daunnya lah. Daun-daunnya ini banyak daun-daunnya nih. Daun itu bila sudah kering gugur ya lah. Bila sudah kering gugur. Gugurnya itu di mana? Ya di situ-situ juga. Sekalinya hikmahnya daunnya itu menutupi tanah yang di sekitar pohon itu sehingga tanah itu kan kada kering walaupun matahari itu kan lewat arus sinar matahari tapi kan tanah itu ditutupi oleh daun-daun yang kering itu tanah itu tetap lembab akhirnya tetap subur akhirnya menyuburakan akan pohon itu juga. Nah itu kalau
nang di antara hikmah Tuhan maulahkan nang apa daun-daun tuh, nah bahkan bila inya masuk ke dalam tanah itu jadi pupuk. Jadi pupuk. Nah, jadi bagusnya tuh bila batanam tanaman kayak tanaman rambutan kah atau durian kah, biar aja di bawahnya itu kan jangan disapui, jangan dibuangi daun yang itu, biar aja itu penyubur gitu. Selain dia menjadikan tanah lembab dan jadi pupuk. Wah, itu deh hikmahnya. Nah, jadi tanah itu bergerak dan subur karena ada hujan. Lalu tumbuh bermacam tumbuhan. Nah, begitulah jasirin perbandingan manusia yang sudah sekian lama dalam kubur, pada suatu saat nanti akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju padang mahsyar, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan. Coba lihat aja Tuhan, nang tumbuhan nang mati aja dah. Tapi karena air hujan, nah lalu tanah subur hidup ulangnya. Nah kayak itu juga. Artinya mudah aja tuh Tuhan menghidupkan manusia tuh kita nang sudah mati itu mudah aja bagi Tuhan. Jangan kada percaya gitu, jangan ragu akan hari kebangkitan. Nah, jadi hari kebangkitan itu fungsinya untuk mempertanggungjawabkan amal segala perbuatan. Dengan demikian kita bisa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Ba'its. Nah, itu makna Al-Ba'its lah. Allah taala membangkitkan. Setelah kita mati dibangkit Tuhan pulang. Dia yang membangkit. Nah, adapun nangjar orang tuh ya mati lalu mati jadi hantu bangkit dari kubur. Nah itu ulun kada percaya pang itu. Mun sudah mati tuh mati ya, kalau hari kebangkitan tuh kayak aja. Sesudah hari kiamat adapun orang ya matinya aja. Lalu aja mati jadi hantu bangkit daripada kubur. Nah itu kan ada tuh. Seandainya melihat jojo tuh misalnya ada paling jin aja itu. Hantu tuh kan tidak rasanya. Adalah pian pernah melihat hantu. Ulun seumur hidup alhamdulillah kada pernah melihat hantu. Seandainya pian melihat jojo makhluk gaib tuh lain, hantu tuh jin aja itu. Mun orang sudah mati itu mati ya. Kalau misalnya nih ketakutan lalu di higa kuburan takutan buka bapak juga takutan orang sudah mati tuh kalau lagi bangkit kalau kita di zaman sekarang ini lebih waspada kepada begal kalau daripada kepada hantu yalah amun begal itu sama anunya tapi mun orang sudah mati itu bapak juga lewat di kuburan takutan orang sudah mati itu kebangkitan tuh kayaknya aja di hari setelah hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Artinya, dan ditiup sangkakala atau terompet. Ini malaikat Israfil ini meniup tiupan yang pertama, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Di bumi ini manusia, makhluk-makhluk macam-macam binatang. Di langit itu siapa? Malaikat matian juga kan. Malaikat mati juga. Nang maniup nih malaikat kalau iya mati juga kan. Nah, itu tiupan yang pertama lah. Tiupan yang pertama, lalu hancur alam semesta dunia ini dan segala isinya hancur. Termasuk bulan, bintang, matahari hancur juga, planet-planet. Nah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ada nang kadang mati misalnya maksudnya tuh mati nang matinya tuh badudi ada, matunya terdahulu ada. Ya kalau nang nyata aja dulu maniupnya nih kalau kira-kira aja Bang lah. Kemudian setelah 40 hari setelah tiupan yang pertama tuh ditiup tiupan yang kedua kan jadi makanya mati jadi malaikat Israfilnya tadi juga dihidupkan Tuhan pulang. Malaikat Israfil yang mati tadi disuruh pulang
Allah Ta'ala menyuruh meniup ulang tiupan yang kedua. Nah, ditiup tiupan yang kedua itu masanya antara tiupan pertama dan tiupan kedua tuh 40 hari 40 hari bukan 40 tahun. Setelah 40 hari antara tiupan pertama dan tiupan kedua, tiba-tiba setelah tiupan kedua nih mereka bangkit sambil menunggu putusan masing-masing. Lalu nang mati tadi bang dihidupkan Tuhan pulang. Nang dikubur tuh nang hancur dijadikan Tuhan pulang, manusia bangkit daripada kubur. Nang pandahaluan bangkit itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandahaluan bangkit itu nomor 2 jar Sayyidina Abu Bakar, nomor 3 Sayyidina Umar jar. Hanyar bubahan nang orang bakubur dibaki jar. Nah itu. Mun kita ini nomor berapa kah bangkitnya wallahu alam lah. Nah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu hufatan uratan gurlan. Artinya dibangkit manusia dengan telanjang kaki alias tidak bersandal. Nah, ada denang bersandalnya di padang mahsyar nih toh. Nah, dan tidak berpakaian, berarti lanjangan. Cuma ada pangkina orang-orang nangkal bertelanjang ada kena. Juga tidak dikhitan kada bersunat. Nah, kalau anunya kada denang bersunatnya waktu itu padahal bersunat di dunia. Nah, kata istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Saudah dalam kisah-kisah yang lain Siti Aisyah kalau sini Saudah. Nah, ujar istri Nabi yang bernama Saudah, Nabi kan menyampaikan hadis itu. Alangkah malunya ya saling memandang satu sama lain mun bati lanjangan beratan majar melihatin kamaluan kawannya gitu leh supannya pangjar. Nah, jawab Nabi Muhammad SAW, manusia sibuk dari yang demikian pada mereka. Artinya buahnya itu sibuk masing-masing memikirkan nasibnya masuk neraka ke masuk surga kah, apalagi di padang mahsyar itu panas benar. Jadi kada lagi kita pikirkan ampun kawan, kada kita pikirkan lagi melihat orang masing-masing sibuk ujar Nabi. Nah, kecuali bagi setiap orang pada hari itu mengalami keadaan yang mencukupkan mereka. Maksudnya mencukupkan mereka itu menyibukkan, cukup mengurusi diri sendiri aja. Nah, kadang mengurusi orang lain lagi. Nah, kecuali ada beberapa orang begitu bangkit dari kubur diberi Allah Subhanahu wa taala pakaian dari surga, yaitu para nabi-nabi. Nah, kalau para nabi-nabi kada berarti lanjang di padang mahsyar itu diberi pakaian dari surga. Nah, kemudian orang yang mati di perantauan. Nah, kan orang tuh termasuk orang yang mati syahid, mati di perantauan. Kada dibisi keluarga apa-apa, sebatang kara garing lalu meninggal di perantauan. Itu termasuk mati syahid. Nah, itu kada berarti lanjang ya. Jadi padang mahsyar. Nah, dan tidak ada kafan untuk mengkafaninya. Nah, misalnya mati di perantauan, siapa kada di keluarga? Mengkafani kada ada duitnya misalnya, kasihannya. Nah, itu diberi Tuhan pakaian daripada surga gak mengkapani jenazahnya aja kada ada misalnya sebantang kara kada ada keluarga di perantauan kasihan lah. Nah, cuman kalau di daerah kita ya, walaupun misalnya orang Jawa misalnya merantau ke Selan sini misalnya, walaupun sebantang kara biar mati tuh tetap kita urus ya Allah, kita kafani ya Allah dengan kita pengumpulan duit misalnya ya Allah. Nah, orang-orang yang mati syahid. Nah, ini orang-orang yang mati syahid ini kada bati lanjang juga di padang mahsyar. Amunnya nabi tadi kan kita kada kawa diusahay jadi nabi. Amun orang perantauan tadi mun kita kada merantau je napa? Nah, kalau mati syahid ini kawa diusahay supaya mati syahid. Nah, mati dalam menuntut ilmu agama mati syahid ya Allah. Dan orang-orang yang memelihara sunnah Rasulullah SAW, orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Kan banyak sunnah Nabi itu nang mana kah sunnah Nabi itu ada digawi misalnya sebuting. Ada harapan
kada betilanjang di padang mahsyar. Nah, amunnya kada betilanjang tuh di padang mahsyar sudah ada tuh tanda-tandanya pacangan selamat tak. Bila orang tuh beda daripada yang lain betilanjang misalnya ada seikong berapa misalnya kada betilanjang bapaknya. Nah, itu ada tanda-tandanya pacangan selamat tak. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Artinya, dibangkit tiap hamba atas keadaan yang mati atas keadaan itu. Nah, ini yang kita khawatirkan di dunia ini napa nang kebiasaan kita. Bila kebiasaan kita menggawin itu di padang mahsyar, ya kayak itu juga ya kelakuannya. Coba baca nih. Sewaktu kita mati, status kita sebagai apa? Nah, begitulah kita ketika dibangkit. Kayak itu juga waktu dibangkit. Nah, orang yang di dalam dunia sebagai muazin tukang azan. Dawanya tukang azan, sembahyang 5 waktu nih. Begitu bangkit dari kubur, dia langsung azan sampai ke padang mahsyar dengan dipenuhi cahaya. Nah, ini keutamaan orang yang azan lah. Orang azan nih bila bangkit dari kubur, azan nih ya, bangnya sampai ke padang mahsyar dengan penuh cahaya. Nah, orang yang mati sewaktu berihram, bahaji ba umrah nih. Ketika bangkit dari kubur, orang haratan bahaji ba umrah meninggal misalnya, waktu berihram misalnya. Nah, ketika bangkit dari kubur, dia juga mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Nah, itu nya bangkit dari kubur baca itu. Jar, nya mati hakadan berihram. Luar biasa lah. Dan seterusnya. Misalnya orang tuh akan baca Quran mati, kena bangkit dari kubur baca Quran tuh. Bagusnya. Atau orang haratan baca salawat, saya mati orangnya. Kena baca salawat. Musialih mati haratan bedom. belak 7 ya, belak 5 aja nah bangkit bagus lah itu. Nah, ketika bangkit dari kubur sudah tadi dan seterusnya, sehingga orang yang suka main gitar mati, hatin begitar ya, mati. Nah, ketika dibangkit langsung diserahi gitar, karena juling ituan gitar, begitarnya nyawanya. Sama begitar tuh udah bagus bang. Nah, di dalam kitab Sulamat Taufik itu termasuk alat musik yang diharamkan. Gitar itu. Nah, disuruh begitar ya. Tapi pecangan rame aja begitar. Kada kayak di dunia. Di dunia begitar rame, di situ suatu kehinaan. Nah, pekerjaan yang baik sesudah kita dibangkit akan dibawa dengan cahaya dan bau harum. Napa aja kita nih mati keadaan husnul khatimah baik, napakah Pak mati akan sembahyang kah, mati nuntut ilmu kah, itu kena bercahaya kena harum kena. Nah, jasidin. Sedang perbuatan jahat yang membuat lalai, begitu kita dibangkit juga langsung diserahkan kepada kita seperti apa pekerjaannya. Nah, jadi manusia itu dibangkit dari kubur itu keadaannya sebagaimana yang mengakhiri umurnya tah. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita nih di akhir umur kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah, berzikir, baca Quran kah. Pokoknya supaya kita bagus tuh akhirnya, supaya kita pas di bangkit ke kubur tuh kadang berisupan gitu nah. Kan kasihan juga Nabi Muhammad. Tuh siapa nang begitu tuh ya? Umat pian juga ya Nabi Muhammad teh kan supan kalau Nabi Muhammad kasihannya sidin. Nah, misalnya tah. Nah, mungkin itu saja yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Mudahan kita selalu dibimbing Allah untuk beramal soleh dan kawal meninggalkan maksiat.
dan mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di kubur, selamat di padang mahsyar, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salam wal mu'minul muhaiminul azizul jam